dan organ, serta menerima dan meneruskan rangsangan. Sistem organ, sistem kardiovaskular, memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan, pemrosesan makanan dengan mulut, perut, dan usus. Sistem endokrin, komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan, mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen, meliputi kulit dan rambut. Sistem limfatik, struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot, menggerakkan tubuh. Sistem syaraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan syaraf. Sistem reproduksi, organ seks. Sistem pernafasan, organ yang digunakan untuk bernafas seperti paru-paru. Sistem rangka, sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem urin, ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Gerakan anatomi, fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antofleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Supinasi adalah gerakan mengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Mekanisme homeostatik dari sistem fungsional utama. Istilah homeostatis dipergunakan oleh ahli fisiologi untuk menjelaskan pengaturan kondisi-kondisi statis atau konstan dalam lingkungan. Semua organ dan jaringan tubuh berfungsi untuk membantu mempertahankan kondisi-kondisi yang tetap ini. Sistem ini menyebabkan timbulnya keserasian kerja sistem fungsional satu dengan yang lain. Contohnya, paru-paru menyediakan oksigen ke dalam cairan ekstraseluler untuk secara terus-menerus menggantikan oksigen yang dipakai oleh sel. Sampai di sini, itu tadi adalah hal-hal yang mungkin bisa kalian pelajari pada pembelajaran yang pertama ini. Sebelumnya, saya akan sharekan tentang diri saya. Saya mohon maaf, belum berkenalan tadi ya. Ini adalah saya. Jadi nama saya itu Bu Sri Sumarni. Saya rumahnya di Semarang, Udak Payung, Kali PP. Itu suami saya dan anak saya dua, Fatkan Fahri Nugroho dan Hadian Afif Nugroho. Untuk pendidikan, saya untuk Master of Midwifery-nya itu tahun 2004 di ECU di Melbourne. Sedangkan untuk postgraduate-nya, saya di DIKK Undip tahun 2020. Kerja di Poltekkes Kemenkes Semarang, saya ikut di dalam
IPI, ya, Association of Indonesian Midwife, kemudian asesor itu Lampetekes, dan itu adalah nomor HP saya ataupun email saya. Atau email saya ada dua, arminugroho@yahoo.com. Silahkan apabila saudara ada hal yang ingin diketahui, beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran anatomi, boleh menghubungi saya. Apabila telepon sulit, mungkin silahkan melalui WA. Sampai di sini ada yang mau disampaikan dahulu? Silahkan. Ada? Ada? Tidak, Bu. Belum ada? Untuk pembelajaran tadi sangat sulit enggak? Mbak Lutfia Romia nomornya berapa? Nomor absennya? 39, Halo, Ibu. Lutfia. Nomor 39. Ya. Kemudian Mbak Rista Wahyu nomor berapa? Halo Rista. Rista Wahyu Damayanti nomor berapa? Nomor 53, Ibu. Nomor 53. 53, Ibu. Ya. Iya. Nah, Mbak Andin nomor berapa? Halo Andin. Andin, halo. Haning nomor berapa, Haning? 57. Ya. Andin, bisa dengar suara saya? Oke. Dari apa yang tadi saya share screen kan, saya akan kirim ke kalian. Ya. Nanti silahkan dipelajari. Kita akan membahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, Ibu. Saya akan sampaikan dahulu. Ada materi yang bentar. Oke, apakah slide share saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Saya Ibu. akan membahas mengenai pengantar anatomi. Kalau tadi sudah disampaikan nih, anatomi itu sebetulnya ilmu yang lama ya, karena dia ana mengurai, tomi memotong. Ilmu yang mempelajari bentuk susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, dan itu ada hubungan alat tersebut dengan organ yang lain. Makroanatomi itu adalah ilmu yang anatomi yang lebih luas, sedangkan mikro adalah yang lebih kecil.
Istilah-istilah dalam anatomi tadi udah dibahas. Sikap itu suatu keadaan di mana tubuh berdiri tegak, menghadap ke depan, tangan kaki dirapatkan, dan dalam keadaan siap. Untuk kedudukan, bentuk, bangunan, gerakan, bidang anatomi, sengaja ini kami kosongkan. Saya minta tolong nanti saudara mulai mencari, mempelajari ini. Saya berharap sikap anatomi ini jangan dianggap sebagai sikap yang tidak bagus, tapi ini adalah suatu ilmiah. Walaupun kelihatan saru, tapi saya minta tolong ini adalah sikap anatomi yang ilmiah. Kemudian bidang dan sumbu itu adalah sesuai dari garis. Jadi ada bidang horizontal kanan kiri, tapi ada bidang vertikal ke bawah atas. Ini adalah daerah atau bagian tubuh atau regional dari bagian tubuh. Dan daerah ini adalah bagian tubuh untuk regional yang belakang. Regio itu area, bagian, daerah tubuh. Kemudian kedudukan. Kedudukan ini seperti yang tadi sudah ada di video. Apa sih superficial? Sebelah luar, lebih dekat ke permukaan. Superior, arah atas. Lateral, samping, menjauh, bidang media. Proksimal, mendekati batang tubuh. Profunda, lebih dalam. Inferior, bawah. Medial, tengah. Distal berarti menjauhi batang tubuh. Saya paham, mungkin kalian akan merasakan, ini kok bahasanya aneh-aneh. Mulai sekarang, coba untuk mulai membaca, boleh dari buku, boleh dari materi yang lain atau internet. Jadi, saudara, saya tidak akan memaksa untuk menggunakan buku A, buku B, buku C, atau jurnal tertentu. Silahkan yang materi Arab apapun, referensi apapun yang memang bermanfaat untuk materi ini, silahkan boleh digunakan. Sinus yang dimaksud sinus apa? Kafum apa, fasies apa, dan seterusnya. Silahkan itu dipelajari pelan-pelan. Di video tadi sebetulnya sudah ada, namun untuk lebih rinci itu ada apabila saudara mulai melihat gambarnya. Oleh karena itu, saya mengajak, di sini saya hanya menyampaikan materi, tapi untuk anatomi lebih jelas lagi apabila saudara membaca dengan jelas, meraba dengan jelas, memegang, dan seterusnya. Ya, ini adalah bidang. Sagital itu yang mana? Nomor 1. Yang nomor 2 apa namanya? Sagital juga tapi tengah. Kemudian sumbunya yang mana? Sumbu sagital berarti yang nomor 5, itu sumbunya. Sumbu transversal itu adalah yang nomor 7. Nah, ini nggak akan mungkin bisa saudara hafalkan kalau tidak saudara membayangkan, membagi tubuh, menggerakkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, anatomi harus dengan banyak gerakan tubuh kita. Bayangkan diri kita, bayangkan diri saudara, ya. Kemudian sumbu transversal bagaimana dan longitudinal yang bagaimana. Yang longitudinal itu adalah yang bawah ke atas itu. Transversal adalah yang kanan kiri. Kemudian alat-alat atau nama suatu organ atau suatu bagian yang dinamakan krista apa? Margo itu apa? Saya hanya berbicara kalau di sini. Tapi kalau saudara ini nanti saya berikan materinya, silahkan mulai untuk dipelajari. Ya, bangunan, muskulus otot, osa itu tulang, nervus saraf, arteri pembuluh darah yang bersih atau yang kaya oksigen, vena pembuluh darah yang kotor itu yang kaya dengan karbon dioksida. Tendo berarti jaringan yang melekat pada otot dan tulang. Fascia selaput otot, ligamen jaringan penghubung tulang. Gerakan fleksi, aduksi menjauhi, aduksi mendekati.
pronasi menelungkup, supinasi mengadah, rotasi memutar. Hal-hal yang seperti ini saya minta tolong mulai dihafalkan satu persatu. Titik atau bidang sagital membagi dua bagian, koronal membagi juga dua, tapi vertikal atau tegak lurus terhadap bidang medial, oblik adalah miring,nya transversal adalah melintang. Bagiannya adalah atas dan bawah. Ini ilmu-ilmu pada bagian tubuh. Osteo, asal belakangnya logi itu adalah ilmu. Osteo berarti pelajari tulang. Artro berarti sendi, mio otot, neuro adalah saraf, kardio jantung, gastro adalah sistem cerna, optal mata, uro kemih, derma kulit, flankologi adalah organ dalam atau visceral. Tubuh manusia terdiri atas sistem organ, ada jaringan, ada organ-organ kecil, baru kemudian sel. Sel membentuk organ, organ membentuk jaringan, baru terbentuk sistem organ. Apa sih sel? Unit terkecil pada makhluk hidup akan terlihat melalui mikroskop. Jaringan kumpulan sel, dia struktur dan fungsinya sama. Bagaimana pula jenis jaringan? Ada otot, ikat, saraf, epitel. Sedangkan organ, kumpulan, dua atau lebih jaringan. Untuk membentuk fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ ada sistem sirkulasi, pencernaan, respiratori, kemih, rangka, otot, integumen, imun, saraf, dan lain sebagainya. Itu bagian utama sel, dan selamat, sudah selesai. Silakan kalau mau didiskusikan dulu, ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka sendiri. Saya akan sharekan untuk saudara tentang materinya. Assalamualaikum, Bu. Ya, silakan Mbak siapa? Saya Siska, Bu. Saya mau tanya, kan tadi kata Ibu kalau kita mau pelajarin anatomi, boleh dari buku. Rekomendasi buku dari Ibu apa? Yang bagus buat maba gitu loh, Bu. Jujur saja saya nggak punya rekomendasi karena hampir semua buku anatomi itu bagus-bagus semua. Buku-buku anatomi itu bagus-bagus semua. Kemudian ada memang buku yang bagus itu, tapi harganya mahal. Sehingga menurut saya sih, silahkan kalau mau saudara menggunakan buku tertentu. Kemudian contohnya misalkan apa? Contohnya adalah misalkan anatomi Sobota, tapi harganya mahal. Menurut saya sih nggak perlu saudara punya itu, tapi boleh dipakai dari anatomi yang lain, buku anatomi yang murah. Evelyn Cetis itu juga patofisiologi tapi murah. Ini sudah saya share, ada Mbak Sevilla. Silahkan Mbak Sevilla dibuka dan kirim ke teman-temannya. Ya, silahkan dibuka. Saya minta tolong materi ada 2 itu minta tolong dipelajari. Halo Sevilla. Iya, Ibu, ini sudah dibuka. Ya, ya silahkan ya Mbak Sevilla. Silahkan dibuka, nanti dipelajari. Kemudian silahkan untuk dibagikan dengan temannya. Saya rasa pertemuan kita cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Bu, izin bertanya. Untuk absennya bagaimana nggih? Untuk absennya, bentar.
Nggak apa-apa, ini sementara ini sudah saya ambil tadi absennya. Yang akan datang kayaknya akan dikirim melalui Google Form. Tapi sementara ini nggak apa-apa, ini sudah saya. Nah, kalian ada berapa? 61 Ibu. 61 ya. 61 Ada lagi. Nomor 7 ada enggak? Bu, saya. Ada. Siska ya nomor 7 ya. Iya Bu. Nomor 19 ada enggak? Hadir Bu. Saya. Oirun ya. Nomor 21. Nomor 22. Hadir Bu, saya. Amalia. Nomor 28. Halo, nomor 28 siapa? Nggak ada. Nomor 58. Yang tidak ada berarti 3. Nomor 21, 28, sama 58. Hari ini cukup ya. Saya bilang, saya minta tolong sudah materinya udah sampai, no? Sudah Bu. Ya, minta tolong kirim ke teman-temannya ya. Ya, oke. Hari ini cukup dulu ya kita ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Saya rasa pertemuan kita cukup ya. Minta tolong materi yang saya sampaikan dipelajari. Pertemuan yang akan datang, saudara, untuk bisa nanti memahami itu dulu, baru kita lanjut materi kedepannya. Saya minta tolong diingatkan, untuk pertemuan yang akan datang saya di WA dulu, biar materinya sampai ke kalian dulu. Ya? Oke, Bu. Ibu. Pertemuan kita cukup, tolong jaga kesehatan. Walaupun saudara ada di rumah masing-masing, tapi kesehatan tetap harus dijaga. Selalu sehat, salam untuk keluarganya. Tolong sekali lagi materi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian menginginkan paham, materi anatomi harus dipelajari. Tanpa itu nggak bisa. Saya hanya sekedar fasilitator dan saya mengajak saudara untuk merubah mindset. Dulu di SMA selalu diberi, tapi universitas sekarang saudara yang harus mencari. Hanya ajak seperti itu ya. Oke, Bu. Oke. Selamat bergabung di Poltekkes Kemenkes Semarang. Semoga kalian sukses. Jaga selalu kesehatan. Salam untuk keluarga. Sekali lagi, materi apapun boleh dipakai. Ya. Saya rasa pertemuan kita cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama.